Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat bagi banyak orang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang viralnya ataupun ramainya di sosial media bahwa aplikasi Akulaku telah resmi ditutup oleh OJK ya. Jadi coba kita pastikan apakah benar-benar ditutup, dan kalau misalkan ditutup apakah berdampak kepada kita konsumen Akulaku yang sedang berjalan punya tagihan, terutama yang pada telat bayar seperti di Akulaku yang saya tampilkan di layar ini. Di sini ada tagihan sampai 4.300.000 ya. Dan ini tagihannya udah terlambat 289 hari. Tinggal kalian hitung sendiri itu udah berapa bulan ya. Kayaknya kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan. Nah, yuk kita langsung simak aja ke intinya tentang aplikasi Akulaku telah ditutup oleh OJK. Dan perlu kita ketahui ya, buat kalian yang belum tahu, aplikasi Akulaku ataupun Pintex ataupun Spy Letter ya, digital, pinjaman online dan juga belanja online, itu termasuk aplikasi raksasa ataupun aplikasi terbesar di Indonesia sejauh ini ya. Bisa dicek di Play Store, history downloadnya juga penggunanya paling banyak ketimbang aplikasi lain. Yuk langsung aja kita nyari sumber terpercaya. Nah, yuk kita langsung cari kebenarannya di berita terpercaya. Di sini ada yang langsung muncul di Google, yaitu di CNBC, Akulaku di stop OJK. Ini orang kuat di baliknya. Terus di sini juga ada dari CNN Indonesia. Pay letter Akulaku dibatasi OJK gegara lalai awasi kredit. Mungkin kita referensinya ini aja teman-teman ya, langsung aja saya klik. Oke, muncul, langsung aja kita bahas apakah berdampak kepada pengguna Akulaku yang sedang berjalan mempunyai tagihan ataupun yang sudah mempunyai pay letter, apakah bisa digunakan atau enggak ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, di sini saya tidak akan membacakan semuanya, jadi langsung aja kita ambil kesimpulannya ya. Pay letter Akulaku dibatasi OJK gegara lalai awasi kredit. Jakarta, CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membatasi penyaluran pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later atau BNPL PT Akulaku Finance Indonesia. Pembatasan penyaluran pembiayaan itu tertuang dalam SR Strip 1/1/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan PMP, LKM dan LJK lainnya, Bambang W. Budiman, mengungkapkan pihaknya menerapkan pembatasan lantaran perusahaan tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh wasit industri jasa keuangan itu. Nah, intinya dari pihak ataupun pengelola Akulaku ada pelanggaran teman-teman ya, dimana yang harusnya dijalankan ini nggak dijalankan. Nah, dengan dikenakannya pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada perusahaan pembiayaan tersebut di atas, yang dimaksudnya itu adalah Akulaku, maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema BNPL ataupun pembiayaan serupa, termasuk yang penyaluran pembiayaan dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing, ujar Bambang dalam keterangan resmi. Nah, di sini yang dimaksud
existing, dia itu yang sedang berjalan teman-teman ya, seperti kita nih atau kamu yang lihat yang udah punya akun Aku Laku terus punya limit pay letter. Nah, itu termasuk existing teman-teman ya. Jadi tetap kita punya limit, nggak bisa digunakan untuk saat ini, ataupun untuk pengguna baru ketika daftar punya limit nggak bakal bisa digunakan dulu ya, seperti itu. Terus coba kita lihat ke bawah. Nah, intinya sih saya udah baca dan saya simpulkan aja teman-teman ya. Kalau kalian mau baca silahkan baca. Di sini kan target kita bukan soal ditutup enggaknya gitu. Ngaruh enggak sih Aku Laku itu punya masalah kayak gini kepada kita gitu, dalam segi kayak kita itu yang telat bayar, yang gagal bayar, yang lagi nunggak gitu ya. Kayak gitu kan, ataupun yang sedang cicilannya berjalan, dampaknya seperti apa. Dan ternyata setelah saya simpulkan, semuanya itu tidak kena dampak teman-teman ya. Tetap berjalan lancar, tagihan harus tetap dibayar. Yang misalkan telat bayar udah pasti tetap ditagih. Terus yang waktunya debt collectornya datang ke rumah survei ya tetap datang gitu ya. Cuma untuk sementara ini, untuk pembiayaan pay letter itu untuk beli barang ya, kayak kalian ini sekarang beli pulsa ataupun beli produk-produk menggunakan pay letter. Nah, itu yang dilarang. Kalau pinjaman di sini enggak ya. Nah, jadi intinya ini sebetulnya teguran kecil sih ya untuk Aku Laku dari OJK gitu ya. Nah, di sini sendiri yang udah saya simak ya, Aku Laku sedang memperbaiki, dan di sini bisa kita lihat yang saya lingkari. Dalam pelaksanaannya, kami berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun biasa disingkat OJK. Kami mengutamakan bisnis kami dijalankan dalam kerangka hukum dan kepatuhan, ujar Eprinal. Nah, Eprinal ini adalah salah satu sosok penting dari pihak Aku Laku ataupun pengelola Aku Laku ya teman-teman ya. Dari ini perkataan dari Eprinal seperti itu ya. Jadi intinya nggak kena dampak, tetap harus bayar. Dan yang banyak review yang katanya diblokir lah, yang katanya kita bebas lah, yang punya tagihan apa, itu hoax teman-teman ya. Itu hoax. Jadi lebih apa ya, kita harus lebih cerdas lagi, terus nyari berita juga yang benar-benar yang real menurut kalian gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman ya. Dan kalau bisa, kalau nyari berita tuh jangan hanya satu sumber, mau di YouTube kayak mau di Google gitu ya. Yang pasti cari sumber terpercaya untuk referensi kalian. Apalagi kalau di YouTube kan banyak sekali yang nyari view gitu kan, banyak yang berlebihan gitu penjelasannya ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasinya ini manfaat. Terima kasih banyak udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.